Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Arlista Hadi. Pemirsa, tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber atau DTP Siber Polri rencananya akan melakukan pemeriksaan terhadap Ferdy Sambo. Pemeriksaan berkaitan dengan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Dan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua Ferdy Sambo akan diperiksa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber atau DTP Cyber Barreskrim Polri. Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan menghalangi penyidikan atau obstruction of justice. Guna mengetahui informasi selengkapnya, sudah bersama kami Nadia Valeri di Barreskrim Polri Jakarta. Selamat pagi Nadia, bagaimana agenda untuk pemeriksaan Ferdy Sambo pada hari ini? Ya, selamat pagi Arlista dan juga pemirsa. Hari ini Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri mengagendakan pemeriksaan terhadap tersangka Ferdy Sambo untuk dugaan tindak pidana obstruction of justice ataupun upaya merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi apakah pemeriksaan terhadap Ferdy Sambo ini akan dilakukan di gedung Barreskrim Polri ataukah penyidik yang akan mendatangi Ferdy Sambo di tempat penahanan yang bersangkutan di Makobrimob Polri Depok. Dan untuk kasus ini, Arlista dan juga pemirsa, memang hari ini Ferdy Sambo akan menjalani pemeriksaan ataupun dimintai keterangannya bukan berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir Joshua, melainkan untuk tindak pidana lain yaitu obstruction of justice ataupun upaya merintangi penyidikan dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Karena dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdy Sambo menjadi tersangka dalam 2 tindak pidana sekaligus. Yang pertama adalah pembunuhan berencana di mana Ferdy Sambo bersama dengan 3 orang anak buahnya dan juga istrinya Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup. Dan juga Ferdy Sambo menjadi tersangka pada dugaan tindak pidana obstruction of justice ataupun upaya merintangi penyidikan bersama dengan 6 orang anak buahnya. Di mana dalam perkara ini Ferdy Sambo dijerat dengan pasal 49 Undang-Undang ITE dan juga pasal 221 KUHP dan ancaman hukuman maksimalnya adalah pidana selama 10 tahun. Namun untuk hari ini Ferdy Sambo hanya menjalani pemeriksaan untuk kasus obstruction of justice saja. Sementara untuk dugaan tindak pidana pembunuhan berencana ini kasusnya sudah masuk ke dalam tahap pelimpahan berkas dari Kejaksaan Agung kepada Barreskrim Polri ataupun masuk ke tahap B19 di mana penyidik akan memiliki waktu selama 2 minggu untuk melengkapi berkas tersebut untuk nantinya dikembalikan ke Kejaksaan. Ya, Arlista. Setelah itu Nadia, bagaimana dengan pengumuman hasil sidang etik tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua? Ya, Arlista, untuk proses sidang etik bagi 7 orang tersangka obstruction of justice saat ini sudah memasuki persidangan untuk tersangka keempat yakni Kombes Agus Nurpatria selaku mantan Kadin A Biro Paminal Divisi Propam Polri, di mana untuk persidangan kemarin sudah dimulai Senin kemarin dan informasi yang kami dapat persidangan masih belum selesai dan akan dilanjutkan pada siang hari nanti pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, di mana memang untuk persidangan terhadap tersangka Kombes Agus Nurpatria yang merupakan mantan anak buah Ferdy Sambo dan diduga ikut memerintahkan anak buah lainnya untuk mengambil DVR CCTV di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Ini ada cukup banyak saksi yang dihadirkan dalam perkara ini. Total ada 14 orang saksi, namun kemarin yang hadir hanya 13 orang saksi saja. Di antara saksi yang hadir pada persidangan kemarin, Arlista dan juga pemirsa, ini termasuk dengan mantan pimpinan dari Kombes Agus Nurpatria yakni Brigjen Hendra Kurniawan yang pada saat terjadinya pembunuhan Brigadir Joshua masih menjabat sebagai Karopaminal Divisi Propam Polri. Adapun dalam dugaan tindak pidana obstruction of justice, Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan dan juga Kombes Agus Nurpatria ini diduga memerintahkan anak buah lainnya untuk mengambil DVR CCTV di kawasan Duren 3 dan juga di Pos Satpam kawasan Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Sementara itu selain Ferdy Sambo dan juga Kombes Agus Nurpatria sudah ada anak buah lainnya yang menjalani persidangan etik, di antaranya yakni Kompol Cak Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo, yang mana hasil putusannya menyatakan mereka diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau dengan kata lain dipecat dari institusi Polri. Namun dari hasil persidangan tersebut, Kompol Baikuni Wibowo dan juga Kompol Cak Putranto kemudian akan mengajukan banding karena mereka keberatan dengan keputusan tersebut dan sesuai dengan undang-undang dari Polri sendiri mereka akan
segera meminta memori banding dari para tersangka dan nantinya dalam waktu 21 hari ini akan diputuskan apakah komisi banding menerima ataupun menolak memori banding tersebut. Ya, Arlista. Nadia, siang nanti untuk sidang kode etik dari Kombes Agus Nurpatria akan dilanjutkan. Apakah hari ini nantinya akan dilanjutkan tersangka lain atau hanya Kombes Agus Nurpatria saja untuk agenda hari ini? Ya, Lesta, untuk persidangan pada hari ini hanya akan dilanjutkan untuk tersangka Kombes Agus Nurpatria saja karena memang Polri akan menggelar sidang kode etik setiap harinya untuk satu tersangka. Namun persidangan ini akan dilakukan secara maraton setiap harinya. Oleh karena itu besok masih akan dilanjutkan persidangan untuk 3 orang tersangka lainnya yang belum menjalani persidangan kode etik untuk dugaan tindak pidana obstruction of justice. Di antaranya masih ada persidangan untuk Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, kemudian AKBP Arif Rahman Harifin selaku Wakadenpe Ropaminal di Propam Polri, dan juga persidangan untuk AKP Irfan Widianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubnit di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Untuk persidangan kepada 3 orang tersangka ini akan dilakukan secepatnya, di mana ini merupakan komitmen Polri untuk segera menuntaskan kasus ini dan juga untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua baik secara hukum pidana dan juga secara kode etik Polri setransparan mungkin. Ya, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Nadia Valeri. Kami masih akan memantau perkembangan jalannya sidang dari sana dan selamat bertugas kembali, Nadia.